signifikan, soalnya anginnya itu biasanya kalau angin kencang itu dari selatan. Dari selatan. Itu berkros sama melihat dari klimatologinya kan sebenarnya bulan-bulan itu anginnya dari barat laut. Memang pada pagi hari anginnya barat laut, tapi saat kejadian angin kencang anginnya itu dari selatan. Langsung curiga saya. Bukan angin karena biasanya angin yang biasanya, ini berarti angin-angin, kalau saya bisa bilang angin yang lokal. Dari apa itu? Contohnya itu dari awan CB. Bukan biar dituduh sananya. Awan CB, cumulonimbus. Kalau dari seperti itu, sebenarnya kan kalau analisis itu dari luas dulu kan global dan ke bawah. Saya sudah menengok dari yang global, soalnya plus 1,7 pertumbuhan awan, tapi di kuadrat 7 tidak aktif. Jadi saya itu putus asa. Dulu diajarin itu kalau fotonya Jokowi tampilin lagi. Perakiraan cuaca kan dari yang atas. Saya udah praktekkan itu ternyata di Pangkalan pun susah itu, kurang signifikan. Makanya saya mengambil pulang bilang sama mengambil penelitian sendiri. Jadi saya sebagai seorang podcaster yang pertama dan satu-satunya yang bisa digunakan untuk podcaster junior saya nanti. Setelah saya temukan ternyata yang global itu nggak begitu berpengaruh. Habis itu saya ke logika, ada awan itu berarti ada apa? Syarat ada awan. Ada bahannya. Bahannya apa? RH. Nah, setelah itu kalau cuma ada RH mana bisa terjawab. Harus ada yang mengangkat ke atas. Mengangkat ke atas kan bisa dari konvergen, dari shear, dari lain-lain lah. Dari apa lagi? Dari konvektivitasnya. Maka harus ada gaya angkat ke atas. Selain itu sih sebenarnya ada juga titik kondensasi, tapi saya belum meneliti itu. Saya tidak membawa RH harian pada hari-hari itu, dan kalaupun ada itu cuma RH permukaan dan seperti itu. Saya juga kurang signifikan gitu. Itu kan banyak kelembaban uap air, bahannya dari awan. Bahannya dari tinggi, cuma kan kalau cuma rata-rata gitu tidak bisa. Apa yang aneh gitu kan? Iya. Termasuknya komedi. Lebih ini suhu air laut menghangat memang. Berarti harganya sudah terpenuhi. Dari harga sudah terpenuhi, kita tengok-tengok dulu tekanannya. Perlu S1 perlu S1. Saya kurang ini, belum menguasai mana saya dari ini Pangkalan Bun kan terjadi ya, kalau kasarannya sih situ ada shear ya. Shear itu kan berarti kalau hukum ketekalan momentum dia maka dalam energi kinetik turun, energi potensialnya meninggi, maka terjadi pengangkatan. Maka dapat kesimpulan dari kelembaban ada harganya ya memang mencukupi sih 8.
Sekarang itu kan terlalu luas. Nah ini sebenarnya di sana itu sebagai kontestan pertama dan satu-satunya. Gaya angkatnya itu kayak apa sih? Ini kan pernah di kampus. Saya maaf saja ini kurang ilmiah sih, ini emang ilmu masih saya aja gitu. Ini secara seperti ilmunya Mbak Marijan, ilmu titen. Karena saya sudah ada setahun lebih jadi server, jadi ilmu titen saya ternyata suhu udaranya memang berubah cukup drastis, ada 6,4 derajat Celcius. Wih, 0,4. Berarti ini termasuk gini kan, pengangkatannya tinggi. Maka ini dapat disimpulkan. Apa disimpulkan? Gaya angkat. Dapat disimpulkan. Ya itulah kesimpulannya. Cuma ini masih secara empiris, kita belum meneliti terus. Iya. Akan saya berusaha karena ya namanya juga pertama ya, saya belum ada patokan. Jadi saya lagi berusaha mencari patokan-patokan di pangkalan pun itu. Terima kasih. Ya, Mas Rikat. Terima kasih. Saya punya dua pertanyaan buat Mas Eko, Mas Jokowi ya. Yang pertama kan tadi menyebut banget gaya angkat, kayaknya bisnis banget ya penjelasannya. Nah yang saya mau tanya itu kan gaya angkat itu kaitannya kan ke lifting index Pak. Pokoknya gaya angkat lah, lebih ke konvektif. Nah, terus di sini Mas waktu kejadian itu diamati nggak lifting indexnya seperti apa, terus pokoknya labilitas udaranya seperti apa waktu itu. Kalau bisa kaitannya gaya angkat ke lifting index apa, ke labilitas udaranya seperti apa pada saat itu. Terus yang kedua kan sekarang kan ada Jokowi ya, saya mau nanya ini kota Jakarta sekarang seperti apa? Iya. Analisis stabilitasnya di Saya Pak, saya kemarin selama dari baru lulus dari IMB kan saya menerapkan ilmu ya bener, ilmu itu beneran itu. ngajarin apa? Ya dari Pak dosen-dosen itu yakin. Pak Zakir. Masuk Pak Zakir. Sukses ini. Saya kadang kecewa itu sama model lulus. Saya kayaknya udah cocok banget. Nanti hujan, ternyata pagi-pagi depan rumah ada orang jeruk. Tetap memperhatikan itu, cuma saya bayang yang kelihatan lah, yang bukan model itu kayak apa itu. Ini masih berusaha, belum selesai nih Pak. Ya, artinya gini. Pertanyaan Mas Zakir keluaran mata. Sampean belum sempat menganalisis stabilitas udaranya kan? Belum, berarti belum Pak. Di sana ada Internet. timbal. Ada Pak. Sebetulnya pada beberapa jam bisa. Afeksi udah. Sederhana, yang sederhana. Pakai timbal, fotograf. Cuma saya ragu Pak, kalau di Bimbel kan ada BBU, BBS, nah itu 4 derajat itu kayaknya mepet-mepet gitu, mepet-mepet nol, jadinya tuh Oh, makanan pun di selatan. selatan ya Pak, selatan. Oh, nggak masalah Pak. Masalah. Pokoknya kan siklonik kita gitu aja. Ya, siklonik artinya siklonik itu bukan artian kayak tropical cyclone, kalau di utara dia keluar gitu, di selatan masuk. Siklonik itu hanya proses membuktikan bahwa itu ada udara yang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah masuk kemudian muntir airnya meningkat ke atas. Itu maksudnya itu siklonik. Nah, pakai itu coba nanti pakai horoskop. Ya nanti bisa coba. Nah, nanti Pak, setelah saya pulang nih saya Ya, saya kira itu Kamu jawabannya. datang ke Tanjung Pangkalan. Ya, Mas Curug.
Sekamar ini. Sekamar. Pak Eko, saya mau nanyakan, Pak Eko mengiyakan selisih antara jam 00 sama jam 7 kan? Iya, ini lagi di Itu kan untuk prediksi sampai jam 6 ke depan ya. Kalau dari jam itu kan kita bikin dari pibal jam 00. Kemudian saya mau lihat lagi kalau kita pibal jam 2 jam 6 siang, habis itu apakah bisa kita memprediksi untuk sore sampai sore hari gitu? Oh, itu hologram itu Mas. Kalau itu kan masalah suhu udara. Lo kan ada penjelasan Bapak. Tanyanya ke Bapak, bukan ke saya. Super sekali. Super. Terbaik. Iya, saya kira super. Silakan.